kita lebih ke neutral sebenarnya teman-teman. Nah, jadi ini kenapa yang kita agak sedikit nggak terlalu nyaman adalah kalau kayak teman-teman liatin pertumbuhan marketing salesnya properti itu nggak naik banyak gitu ya. Zaman COVID ini meningkat karena harga batu bara naik gitu ya. Cuman sekarang tuh udah lately itu bata turun. Ternyata si insentifnya itu nggak terlalu jalan karena susahnya adalah insentifnya itu terbatas banget gitu ya. Insentifnya terbatas banget buat yang ready stock. Makanya banyak yang kejualnya itu adalah yang project-project apartemen. Nah, jadi em, itu ya. Nah, cuman yang akan jadi katalis positif ini kan sebenarnya adalah suku bunga ya, atau kayak mortgage ya. Jadi kalau kita lihat mortgage ini kan trennya sekarang lagi turun terus, harapannya bisa positif buat ke sektor properti. Cuman menariknya gini ya, kalau kita lihat kan bahwa tahun depan itu kan arah kebijakan moneter itu kan nggak akan selonggar ekspektasi awal. Nah, ini yang menurut kita akan menahan penurunan si mortgage rate-nya itu tadi. Nah, jadi itu yang jadi mungkin nggak jadi terlalu katalis positif ya buat ke sektor propertinya. Nah, terus teman-teman juga coba lihat ini hati-hati ya. Kalau misalnya kita melihat dari sisi pinjaman kredit buat mortgage, itu sebenarnya masih bagus. Makanya masih sekitar 15%-an di industrinya. Cuman kalau kayak teman-teman ngeliatin rumah-rumah yang murah gitu ya, kayak 36, 45, dua itu harga indeksnya tuh lagi turun. Jadi kerasa banget moodnya bahwa kalau misalnya buat yang menengah ke atas banget, itu harga masih bagus gitu ya, demand masih ada. Cuman buat yang kayak harga-harga rumah murah, itu nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi itu yang menurut kita juga harus jadi pertimbangan ya buat ke propertinya. Kita lihat kan Pak Prabowo itu lagi geber ya program 3 juta rumah per tahun. In overall sih sebenarnya bakal positif. Cuman ingat ini nggak akan positif buat kayak emiten-emiten properti. Kenapa? Karena ini buat masyarakat yang berpenghasilan rendah aja. Jadi akan modelnya 2 juta rumah nanti akan di desa, 1 juta di perkotaan. Cuman ini nggak positif ya teman-teman ya karena banyak buat yang ke MBR. So, kalau buat ke properti kita harus hati-hati dulu. Sebenarnya kita lebih ke neutral. Sebenarnya kita lebih ke topiknya adalah Ciputra ya. Itu kita rekomendasi buy. Target harganya 1620. Oh, mungkin sedikit gambaran juga kenapa kayak kita mungkin nggak terlalu heavy juga buat ke properti karena properti ini kan sebenarnya udah shifting ya. Dulu properti itu banyak dipakai sebagai instrumen alternatif investasi karena returnnya masih lumayan bagus. Karena harga tuh dulu masih murah banget 2011 sebelum 2011 tuh harga masih murah banget. Cuman ketika waktu itu komoditi boom, harganya udah naik berlipat-lipat sampai kayak sekarang. Jadi kayak beberapa investor pun ngelihat bahwa ini secara regional, kalau kita bandingin sama regional, properti di Indonesia itu lumayan mahal sebenarnya. Nah, jadi ini menurut kita akan sangat berat ya ketika properti itu menjadi instrumen alternatif investasi. Nah, berarti artinya demand buat properti, buat instrumen investasi itu pasti udah akan sangat terbatas banget. Nah, itu yang menurut kita jadi lumayan berat. Apalagi sekarang udah makin banyak alternatif instrumen investasi yang lain ya. Contohnya obligasi at least ngasih 7% gitu ya. Kalau kita lihat buat yang dari sisi properti naiknya paling kayak sekitar 3% aja. Nah, jadi itu yang menurut kita jadi attractiveness-nya jadi agak lumayan kurang sih ya.